Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang persekutuan firma atau partnership yang disusun oleh Fahira Elsamila Aisyah dan Alexander Fornidaki. Pertanyaan yang sering muncul yaitu apa itu persekutuan firma atau partnership? Persekutuan firma atau partnership adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang dibentuk atas dasar kepercayaan. Dalam jenis perusahaan seperti ini, keahlian yang dimiliki oleh salah satu anggota sekutu dapat dikombinasikan dengan sumber daya atau modal yang dimiliki oleh anggota sekutu lainnya. Apa saja jenis firma? Jenis firma dibagi atas beberapa macam. Seperti yang pertama, firma dagang atau dikenal dengan trading partnership. Firma dagang merupakan salah satu jenis firma yang bergerak dalam bidang perdagangan. Kegiatan yang utamanya berfokus pada jual beli produk. Contohnya saja seperti Nike, Diadora, Crocs, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah firma non-dagang atau dikenal dengan firma jasa. Sesuai namanya, firma non-dagang ini bergerak dalam bidang jasa. Kegiatan yang utamanya berfokus pada penjualan suatu produk berupa jasa atau keahlian tertentu. Contoh firma non-dagang yakni antara lain firma hukum, firma akuntansi, konsultasi manajemen, dan juga masih banyak lagi. Yang ketiga, firma umum atau dikenal dengan general partnership. Firma umum adalah jenis firma di mana setiap anggotanya memegang kekuasaan yang tak terbatas. Artinya, setiap anggotanya harus bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan. Jika perusahaan memiliki hutang dan tak bisa membayar, setiap anggota wajib melunasinya dengan kekayaan pribadi. Yang keempat, firma terbatas atau dikenal dengan limited partnership. Jenis firma ini juga berbeda dengan firma umum, karena pada setiap anggotanya memegang sebuah kekuasaan yang tak terbatas. Contoh firma terbatas yakni antara lain firma Sumber Rejeki, firma Multi Marketing, firma Indo Eternity, dan lain sebagainya. Kelebihan firma. Kelebihan firma dibagi atas beberapa macam. Yang pertama, sistem pengelolaan badan usaha firma lebih profesional karena adanya pembagian tugas yang jelas untuk setiap struktur organisasi. Yang kedua, modal awal untuk membangun firma terbilang besar karena berasal dari patungan setiap anggota yang tergabung dalam firma. Yang ketiga, pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Bahkan biasanya pada badan usaha firma memiliki lebih dari satu pemimpin. Keempat, yaitu pembagian keuntungan berdasarkan modal awal yang disetor sehingga sistemnya menyerupai penanaman saham. Bedanya, semua anggota yang menanamkan modal di firma berhak aktif untuk mengelola jalannya perusahaan. Kekurangan firma. Yang pertama, apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka kekayaan dan aset pribadi bisa menjadi barang sitaan untuk menjamin kerugian perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab anggota firma tidak hanya terbatas modal saja, namun juga pada kekayaan atau harta pribadi yang dimiliki. Yang ketiga, jika ada satu anggota firma yang mengalami kerugian, maka semua anggota lain harus ikut menanggungnya. Pada intinya, kerugian firma ditanggung bersama oleh semua anggota, termasuk jika diperlukan penggunaan kekayaan pribadi untuk menutupi kerugian. Yang keempat, tidak adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan aset perusahaan. Ciri-ciri firma. Sebuah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang mengikatkan pada suatu perjanjian. Yang kedua, menggunakan satu nama untuk usaha bersama dalam menjalankan semua kegiatan usahanya. Yang ketiga, para pengurus atau anggotanya secara aktif menjalankan dan mengelola perusahaan serta mempunyai tanggung jawab bersama kepada pihak ketiga. Contoh kasus, pada tanggal 1 Maret tahun 2005, Rachel, Risha, dan Ross adalah 3 sekawan yang ingin membentuk firma baru yang akan diberi nama 3R. Mereka setuju untuk menyetorkan aktiva dengan nilai wajar sebagai berikut.
Pada kas, Rasal menambahkan 35 juta, dan Risa menambahkan 10 juta, dan Ros menambahkan 0. Pada tanah, Rasal menambahkan 325 juta, Risha 0, dan Ros 0. Pada gedung kantor, Rasal menambahkan 50 juta, Risha 0, dan Ros 0. Pada truk, Rasal menambahkan 0, Risha 0, dan Ros 25 juta. Total yang ditambahkan Rasal adalah 410 juta, Risha menambahkan 10 juta, dan Ros menambahkan 25 juta. Yang diminta, buatlah jurnal untuk mencatat pembentukan firma dan buatlah neraca tersebut. Ini jurnalnya. Pada kas ditambahkan 45 juta di debit. Pada tanah ditambahkan 325 juta di debit, dan gedung ditambahkan 50 juta di debit, dan truk juga ditambahkan 25 juta pada debit. Modal Rasal ditambahkan di kredit 410 juta, modal Risha ditambahkan 10 juta pada kredit, dan modal Ros ditambahkan 25 juta pada kredit. Neraca saldo firma 3R per 1 Maret 2005. Pada kas bertambah 45 juta, pada tanah bertambah 325 juta, pada gedung ditambah 50 juta, dan truk 25 juta. Totalnya 445 juta. Modal Rasal bertambah 410 juta, modal Risa 10 juta, dan Ros 25 juta. Totalnya 445 juta.